Hai, dalam sejarah kriminal Indonesia, hanya sedikit kasus yang sedalam ini melukai kepercayaan publik. Seorang aparat penegak hukum, seorang polisi, berubah menjadi algojo bagi orang-orang yang pernah singgah dalam hidupnya. Ini adalah kisah gelap yang hampir terkubur, kisah 7 nyawa, dan seorang polisi bernama Muhammad Gribaldi Handayani. Bersama Black Corner, stabilkan sisi kalian. Selama 6 tahun, dari tahun 1999 hingga 2004, 7 orang dibunuh secara brutal oleh 1 orang. Bukan penjahat jalanan, bukan mafia, melainkan seorang polisi aktif yang sadar penuh bahwa ia dilindungi seragamnya. Layaknya seorang polisi di mata masyarakat, seharusnya ia adalah sosok pelindung, pengayom, dan tembok paling aman untuk berlindung dari kejahatan. Berbeda dengan Gribaldi, ia menjelma sebagai monster yang tidak punya belas kasih. Baginya orang-orang yang mencoba mengusik kejahatannya sangat layak untuk disingkirkan. Gribaldi lahir di Medan 20 Juli 1966. Dari luar hidupnya tak menunjukkan tanda-tanda ekstrim. Ayahnya pekerja biasa, ibunya ibu rumah tangga, tidak miskin, tidak kaya. Sebuah keluarga Indonesia yang tampak normal. Di usia remaja, Gribaldi dikenal ambisius. Ia ingin dihormati. Menjadi polisi menjadi jalur tercepat menuju kuasa dan kewibawaan. Tepat tahun 1986, ia resmi masuk Polri. Sebuah pencapaian besar bagi dirinya. Di awal karir, ia bukan polisi bermasalah, justru ia cerdas, cekatan, dan dipercaya menangani banyak kasus. Namun ambisi membuatnya harus hormat dan perlahan ia memahami kekuatan dari seragam yang ia pakai. Rekan-rekannya menyebut Gribaldi tegas, namun mudah tersinggung. Ia sensitif terhadap hinaan, selalu ingin terlihat superior. Karakternya inilah yang kemudian membawa tragedi. Saat karirnya naik, hidup pribadinya mulai berantakan. Ia menjalani hubungan dengan banyak wanita di luar pernikahannya sendiri. Ia terbiasa memanipulasi, memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan apa yang ia mau. Wewenang yang tidak diawasi membuatnya merasa kebal hukum. Di titik ini, Gribaldi mulai terbiasa membawa pistol pribadinya kemana-mana. Bukan untuk tugas, tetapi untuk menekan orang. Akhir 90-an, Gribaldi dipindahkan ke wilayah Riau. Disinilah kisah kelam itu dimulai. Dan korban pertamanya hanyalah orang biasa yang tidak menyangka bahwa ejekan kecil bisa berujung maut. Tahun 1999 di sebuah hutan di Bagan Batu, Rokan Hilir. Seorang sopir bernama Rusdi Hutahuruk sedang dalam perjalanan bersama Gribaldi. Hanya karena sebuah ejekan, Gribaldi membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Rusdi Hutahuruk, seorang sopir, sedang mengantar Gribaldi. Sepanjang perjalanan, suasana terlihat normal, hingga satu komentar kecil memicu ledakan amarah. Rusdi menyinggung soal penampilan dan fisik Gribaldi yang menyebut matanya sipit, seperti orang China. Sesuatu yang selama hidupnya sangat ia benci. Gribaldi tidak membalas saat itu, tapi di kepalanya ia sudah menjatuhkan hukuman. Ketika Rusdi meminta berhenti di pinggir hutan untuk buang air kecil, Gribaldi melihat celah, sendirian, dan gelap. Tidak ada saksi. Saat Rusdi lengah, Gribaldi mengangkat pistolnya tanpa peringatan, tanpa kata-kata. Peluru pertama dilepaskan. Tidak berhenti di sana. 3 tembakan lagi menyusul. 4 peluru semua diarahkan ke tubuh Rusdi yang tak berdaya. Setelah memastikan Rusdi tidak bernyawa, Gribaldi menyeret tubuh
itu ke dalam hutan. Di sana ia menguburnya cepat. Tidak ada ritual, tidak ada rasa menyesal. Setelah menghilangkan satu nyawa, Garibaldi pulang seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Disinilah sisi paling berbahaya dari kepribadiannya, yaitu kemampuan kembali normal setelah membunuh. Karena Rusdi tidak kembali ke rumahnya, pihak keluarga membuat laporan. Ia dilaporkan hilang, namun tanpa saksi, tanpa bukti, dan tanpa kecurigaan terhadap seorang polisi. Kasus itu hilang begitu saja. Bagi sebagian besar pembunuh berantai, pembunuhan pertama adalah titik balik. Rasa bersalah melahirkan trauma. Tapi bagi Garibaldi, korban pertama memberi rasa kekuatan. Ia sadar ia bisa lolos. 3 pola berpikir Garibaldi mulai terbentuk. Pertama, korban adalah orang yang dekat dengannya. Kedua, yang dianggap merepotkan. Dan yang ketiga, yang melakukan sesuatu yang menyinggung atau berpotensi merusak hidupnya. Garibaldi tahu satu hal penting. Seragam polisi adalah tameng sempurna. Tidak ada yang berani, tidak ada yang curiga, tidak ada berani yang melawan. Kalau sudah soal polisi, masyarakat takut macam-macam. Mereka takut bertanya. Setelah Rusdi, Garibaldi merasa kebal. Ia merasakan kontrol penuh atas hidup orang lain. Dan di titik ini, ia siap melakukan pembunuhan lagi. Tahun 2000, pembunuhan kedua terjadi dan jauh lebih kejam. Setahun setelah Rusdi, Garibaldi kembali beraksi. Kali ini korbannya bukan orang asing. Korban kedua adalah wanita yang mencintainya dan sedang mengandung anaknya. Namanya Yeni Farida. Usianya masih muda, seorang mahasiswi yang menjalin hubungan dengan Garibaldi secara diam-diam. Hubungan yang membuat Yeni hamil 3 bulan. Ketika mengetahui dirinya hamil, Yeni menuntut tanggung jawab Garibaldi. Ia meminta dinikahi, meminta kejelasan. Tapi bagi Garibaldi ini adalah ancaman besar. Bagi individu narsistik, situasi seperti ini dianggap mempermalukan. Ia akan menghilangkan sumber masalah meski dengan cara ekstrim. Sebuah ajakan bertemu yang tampak normal menjadi perjalanan satu arah bagi Yeni. Garibaldi membawanya ke daerah sunyi dekat aliran sungai. Percakapan yang awalnya tenang berubah menjadi panas dan dalam sekejap Garibaldi mengangkat pistolnya. 1 tembakan ke arah wanita yang sedang mengandung anaknya sendiri. Setelah memastikan korban tak bergerak, Garibaldi menyeret tubuh Yeni ke tepian, membuangnya. Ia yakin tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada orang yang tahu. Yeni dianggap hilang oleh keluarganya saat itu juga. Tidak ada yang mencurigai polisi beruniform rapi yang sering terlihat bersikap ramah. Kasus ini pun tenggelam tanpa jejak. Kini 2 korban telah jatuh. Polanya jelas. Siapapun yang mengganggu kenyamanan atau masa depan Garibaldi akan disingkirkan. Dua tahun berlalu, konflik baru muncul dan kembali berakhir dengan pembunuhan. Gus Marini adalah istri dari seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Yang secara kebetulan Garibaldi adalah orang yang menabrak suami dari Gus Marini ini. Garibaldi ingin bertanggung jawab dan mengurus kasusnya. Ia menjanjikan santunan, tetapi tak pernah memberikannya. Gus Marini menuntut janji berkali-kali. Tekanan ini membuat Garibaldi merasa terpojok dan sekali lagi mengambil jalan pintas. Garibaldi mengajak Gus Marini ke lokasi terpencil, menjanjikan penyelesaian. Tapi sesampainya di sana, dialog tidak pernah terjadi. Berbeda dengan Yeni, pembunuhan Gus Marini ini jauh lebih kejam. 7 tembakan dilepaskan, sebuah luapan kemarahan, bukan lagi kontrol. Seperti sebelumnya, tubuh Gus Marini dibuang di tempat sepi. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV, tidak ada yang mencatat kehadiran Garibaldi di lokasi. Ketika peluru dibiarkan lolos, ia akan semakin berani. Setelah 2 pembunuhan tanpa konsekuensi, Garibaldi percaya dirinya tak tersentuh. Ketika pelaku dibiarkan lolos, ia akan semakin berani.
Setelah 2 pembunuhan tanpa konsekuensi, Gribaldi percaya dirinya tak tersentuh. Dalam 3 kasus ini, pola Gribaldi makin jelas. Menggunakan relasi, memanfaatkan jabatan polisi, membunuh di tempat sunyi, lalu menghilangkan mayat dengan cepat dan tanpa rasa penyesalan. Korban keempat adalah Nurmata Lili, istri ketiga Gribaldi. Menurut catatan, hubungan rumah tangga mereka memang tidak harmonis. Ada tuduhan perselingkuhan dari Gribaldi kepada Lili. Kecemburuan menjadi salah satu motif utama. Lili menuduh Gribaldi berjalan dengan orang ketiga. Tuduhan yang diucapkannya berulang kali. Tuduhan ini memantik amarah besar dalam diri Gribaldi. Rasa cemburu bukan sekedar emosional baginya. Ini adalah masalah kehormatan dan kontrol. Tepat pada Agustus 2003, Gribaldi membawa Lili ke sebuah lokasi sepi di Pangkalan Kerinci. Mungkin dia bilang hanya ingin bicara, tapi niatnya jauh lebih gelap. Begitu di tempat yang sunyi, Gribaldi mengeksekusi Lili. Menurut laporan otopsi, terdapat luka tembakan di tubuhnya. Ia memastikan Lili tak akan mengungkit tuduhan perselingkuhan lagi. Setelah menembak, Gribaldi mengubur tubuh Lili di tempat tersembunyi. Ia sangat hati-hati agar jejak tak terbuka, memanfaatkan pengetahuan lapangan karena masa tugasnya sebagai polisi. Keluarga Lili awalnya mengira ia pergi tanpa kabar. Tidak ada tanda langsung bahwa Gribaldi terlibat. Baginya ini adalah isu internal rumah tangga yang disembunyikan rapat-rapat. Pada April 2004, Gribaldi melakukan pembunuhan kelima, Muhammad Ali, seorang sopir dari Jambi. Motifnya bukan cinta atau cemburu lagi, melainkan perselisihan bisnis. Muhammad Ali dan Gribaldi berkonflik soal bisnis rental mobil. Ali menuntut sesuatu, mungkin uang, janji, atau kejelasan. Tetapi Gribaldi meresponnya dengan cara yang drastis. Gribaldi menembak Ali sebanyak 4 kali di kepala dan dada. Suasana tidak spontan. Eksekusi dilakukan dengan sengaja, penuh perhitungan. Mayat Ali ditinggalkan di lokasi sepi, tempat yang sulit dijangkau dan dijaga. Sekali lagi, Gribaldi menunjukkan kemampuannya menyembunyikan jejak, memanfaatkan statusnya sebagai aparat. Tepat pada 31 Juli 2004, giliran Ngadimin, wartawan tabloid dan mitra bisnis Gribaldi dalam skema percaloan rekrutmen polisi, menjadi korban. Ngadimin ternyata berperan dalam membantu Gribaldi mendapatkan calon polisi. Tetapi persahabatan dan profit ternyata tidak menjamin nyawa. Gribaldi mengatur pertemuan bisnis. Ngadimin dijanjikan oleh Gribaldi pembicaraan terkait rencana ke Jakarta. Namun pertemuan itu hanyalah sebuah jebakan. Di satu lahan terbuka, Gribaldi menembak Ngadimin. Tubuhnya ditinggalkan begitu saja, tanpa upaya serius untuk menyembunyikannya di balik pepohonan. Setelah 6 nyawa, Gribaldi merasa semakin tak tersentuh. Ia merasa di atas hukum, tapi korban terakhirnya justru menjadi pintu robohnya. Seluruh aibnya terbongkar. Seorang algojo berkedok polisi. Korban ketujuh adalah Listi Baiduri, seorang perempuan muda yang menjadi klien Gribaldi. Listi mendatangi Gribaldi dengan satu harapan bisa masuk menjadi anggota Polri. Namun ketidaksesuaian pembayaran dan tuntutan kejelasan membuat hubungan mereka memanas. Listi mulai menuntut, menanyakan uang pendaftaran yang sudah ia serahkan, meminta hasil seleksi yang dijanjikan. Gribaldi merasa terpojok. Ancaman laporan bisa membuat seluruh bisnis caloknya terungkap. Di titik ini, Gribaldi membuat keputusan paling fatal dalam hidupnya. Ia mengundang Listi untuk bertemu, mengatasnamakan penjelasan akhir. Namun ini hanyalah perangkap. Sesampainya di lokasi sepi, Gribaldi mengeluarkan pistol dinasnya. Ia menembak Listi dari jarak dekat. Eksekusi yang begitu cepat dan dingin. Tubuh Listi dibiarkan tergeletak, seakan hanyalah objek yang tak lagi dibutuhkannya. Untuk pertama kalinya, Gribaldi melakukan kesalahan besar. Ia tidak sempat menyembunyikan jenazah dengan rapi. Mayat Listi ditemukan warga dan penyelidikan segera dimulai.
Para penyidik menemukan pola Listi memiliki hubungan terakhir dengan seorang perwira polisi. Informasi tentang setoran uang rekrutmen mulai bermunculan. Nama yang terus muncul adalah Ibtu Gribaldi Handayani. Saat penyidik menggali lebih dalam, fakta mencengangkan tersingkap. Ada laporan kehilangan lama yang berkaitan dengan Gribaldi. Ada lokasi-lokasi mencurigakan di hutan, rawa, dan tanah kosong yang pernah disebut saksi. Gribaldi ditangkap. Satu persatu korban mulai ditemukan. Bukti paling keras adalah balistik. Peluru yang ditemukan di tubuh korban cocok dengan pistol Gribaldi. Tak ada ruang bagi kebohongan lagi. Menyadari dirinya terpojok, Gribaldi mencoba kabur. Namun penyidik sudah mengantisipasi. Gerak-geriknya dipantau. Di sebuah lokasi di Sumatera Selatan, polisi berhasil menghentikan mobil Gribaldi. Ia ditangkap tanpa perlawanan berarti, seakan tahu bahwa ini akhir perjalanannya. Saat interogasi, Gribaldi akhirnya mengaku tidak hanya 1, tidak 2, tapi 7 pembunuhan yang ia lakukan sejak tahun 2002. Di tengah interogasi, Gribaldi sempat berpura gila untuk mengelabui polisi. Akhirnya Gribaldi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru, Riau karena diduga mengalami kelainan. Tapi ternyata hasilnya baik-baik saja, alias Gribaldi normal. Dalam kasus Gribaldi ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Gribaldi divonis hukuman mati pada 7 Juli 2005. Gribaldi sempat mengajukan banding hingga peninjauan kembali atau PK, tapi ditolak di Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung pada 28 Juni 2006. Alih-alih bisa lolos dari hukuman mati, Gribaldi akhirnya dieksekusi mati pada 9 Juli 2006. Bagi sebagian orang ini mungkin hanya sebuah kasus, tapi bagi keluarga, ini adalah kehilangan yang tidak pernah benar-benar sembuh. Keadilan bisa berjalan perlahan, tapi rasa rindu datang setiap hari. Dan bagi mereka yang ditinggalkan, mengenang adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Semoga cerita dan kasus ini membuat kita lebih peka bahwa di balik setiap tragedi ada keluarga yang mencoba belajar hidup kembali tanpa seseorang yang mereka cintai.